Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai akad musyarakah dan mudharabah. Kelompok 2 ini beranggotakan saya, Maimunah Indriana, lalu ada Aulia Muharramah, ada Nabil Ahmad Izzuddin, lalu Farhan Baihaqi, serta Listi Nur Azizah. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai musyarakah, yaitu pengertian musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata syirkah, yang artinya bercampurnya kedua harta antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan, menurut syara, musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan, musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, di mana kerugian dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatannya. Lalu ada aplikasi pembiayaan musyarakah. Ada beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah. Yang pertama, musyarakah permanen atau continuous musyarakah, di mana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek atau usaha. Yang kedua, ada musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja atau working capital. Yang ketiga, skema pembiayaan musyarakah juga dipakai untuk pembiayaan jangka pendek, seperti ekspor, impor, penyediaan barang dagang, penyediaan bahan mentah atau bahan baku, atau keperluan khusus nasabah lainnya. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis musyarakah. Yang pertama itu syirka al-iman, yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak di dalam seluruh harta mereka. Nah, yang kedua itu syirka al-mufawada, yaitu kontribusi dana oleh para mitra, jumlahnya itu harus sama, masing-masing kemampuan para mitra itu untuk mengemban tanggung jawab mereka dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugiannya harus sama juga. Nah, yang ketiga itu ada syirka al-inan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Nah, yang keempat itu syirka al-wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Next. Nah, yang keempat itu ada dasar hukum akad musyarakah. Yang pertama itu Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, yang kedua itu ada di hadis, yaitu hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr dan Auf. Bunyinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga itu ada fatwa DSNN MUI nomor 8 DSNN
MUI tahun 2000. Berdasarkan fatwa tersebut, berlaku ketentuan dalam akad musyarakah, yaitu objek akad yang terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Next. Ya, ini rukun dan syarat akad musyarakah. Syarat musyarakah itu yang pertama, pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Yang kedua, pihak-pihak yang melakukan kontrak harus mengerti hukum. Yang ketiga, ada objek akad yang meliputi modal kerja, kesepakatan keuntungan, dan kerugian. Dan ini adalah rukun musyarakah. Rukun musyarakah ada 3. Yang pertama, pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad atau proyek atau usaha. Yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Next. Nah, ini penerapan skema akad musyarakah di perbankan syariah. Yang pertama, jika modal musyarakah masih tersedia, maka modal tersebut menjadi utang pengelola usaha atau syarik amil yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, bank dan nasabah. Jika seluruh modal habis, maka uang modal yang tersisa menjadi utang pengelola yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau bank, dan bank harus mendapatkan modal sesuai dengan yang pernah diberikan kepada nasabah sebagai mudharib. Sedangkan bank sebagai pengelola mendapatkan upah sebesar ajr al-misli atas jasanya mengelola usaha. Kemudian ada B, mudharabah. Pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah secara bahasa bermakna dengan kata al-qat'u, yaitu potongan, berjalan, atau bepergian. Menurut istilah, mudharabah memiliki beberapa pengertian. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak yang menanggung dengan salah satu pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah akad di antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal, sohibul mal, dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal, mudharib, atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk operasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Next. Ketiga, ada rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama, ijab kabul, yaitu balik lagi yang kedua ada syarat hukum akad mudharabah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa dari Soli bin Suhaib, dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, muqorodah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ijma, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim, yaitu bagi mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang ijma. Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah kirot. Berdasarkan fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan dalam akad mudharabah yaitu pelaku serta modal, nisbah, keuntungan, kerugian, manajemen, jaminan, dan jangka waktu. Yang ketiga, ada rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama itu ada ijab dan qabul, yaitu persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip antara din minkum, atau sama-sama rela. Yang kedua, orang yang melakukan kerjasama atau al-aqidain, akad mudharabah dalam pelaksanaannya harus ada minimal 2 orang pelaku. Yang ketiga itu modal, jelas jumlah dan jenisnya, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Uang tunai, bukan barang, dan modal diserahkan kepada pengelola pekerjaan atau usaha al-amal. Jenis usaha yang dikelola, sebagian ulama khususnya Syafi'i dan Maliki mensyarat itu hanya berupa usaha dagang atau komersial. Yang terakhir itu
keuntungan. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua bukan mudharabah. Selanjutnya ada mudharabah dalam perbankan syariah. Mudharabah dalam praktiknya telah pada bank-bank syariah dengan berbagai macam produk yang sudah dijalankan kepada masyarakat. Konsep mudharabah pada bank syariah yaitu bank menerima dana dari para investor sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Dari dana yang sudah terkumpul, bank syariah akan menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang mendatangkan keuntungan. Keuntungan inilah yang kemudian akan dibagi hasilnya antara bank dengan pemilik dana. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan investor bertindak sebagai sohib al-mal atau pemilik dana. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngoreksi sebentar ya. Yang tadi dong syirkah, yang macam-macam musyarakah itu kan al-inannya ada 2. Nah itu bukan al-inan yang satu lagi, yang poin ketiganya. Nah ini, yang poin ketiganya ini bukan syirkah al-inan tapi syirkah al-abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama. Misalkan kayak dokter kerjasama sama dokter lain untuk menyelesaikan kasus penyakit tertentu gitu. Ini yang ketiga ini bukan syirkah al-inan ya, tapi syirkah al-abadan. Ya gitu aja sih. Oke. Dalis matiin. Bentar. Ini udah kan ya berarti recordnya? Udah, coba dari mana?